Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir dalam acara ini, dan juga orang tua siswa ya, serta komite dari SMA Negeri 3 Samarinda yang saya hormati. Baik, pada kesempatan ini saya selaku ketua komite ingin share informasi ya pada Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk itu saya akan coba share di sini, share dokumen ya. Nah, oke. Ini dokumen saya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya taruh di bawah ya. Nah, di sini selamat datang Bapak Ibu. Peserta webinar pendidikan dengan tema sinergitas peran kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan komite sekolah dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Samarinda. Nah, baiklah Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu pengurus komite SMA Negeri 3 Samarinda periode 2001-2024 yang baru saja terpilih, dan saya sebagai ketuanya Joko Iriandono. Kemudian sekretaris terpilih Profesor Dr. Rudianto Amerta MP. Beliau adalah dekan ya, Fakultas Kehutanan Unmul, dan ada bendahara Ibu Rahmatia Susilo Eskom. Beliau adalah seorang pengusaha. Kemudian anggota di sini ada 6 orang. Yang pertama adalah itu Adono Vanessa. Beliau adalah seorang polisi yang bertugas di Samapta ya, Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda. Kemudian ada Ibu Retno. Ini adalah seorang dokter yang kebetulan beliau bertugas di Kecamatan Laujanan. Kemudian ada Pak HM Soekarto SH. Beliau adalah seorang advokat yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini ada Pak Muhadi. Beliau juga purna tugas ya, sama seperti saya. Kemudian ada lagi yaitu Ibu Misrina SPD. Nah, gelarnya SPD tapi beliau tidak jadi guru. Beliau adalah seorang pengusaha. Dan yang terakhir ini Pak Rudi Setiawan, juga seorang pengusaha. Bapak yang saya hormati, topik kita atau tema kita pada webinar kali ini adalah sinergitas peran sekolah. Maksud saya peran kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian orang tua siswa, komite ya, dalam pembelajaran pada SMA pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Samarinda. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih jauh ini, mari kita amati bersama-sama. Ini ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya. Kemudian sang ayah bilang, "Nak, nanti kalau sudah besar kamu harus jadi dokter ya." Ternyata apa jawabannya? Enggak mau. Aku mau jadi pengusaha saja. Dari sini kita lihat adanya sudah terjadi begitu lama pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak, di mana ayah mempunyai persepsi bahwa pekerjaan seperti dokter
itu adalah pekerjaan yang memang baik dari sisi ekonomi dan dari sisi macam-macam, tetapi anaknya justru berpandangan berbeda karena dia merasa tidak punya bakat, jadi tidak mungkin dia akan sukses lewat jalan itu, dan dia ternyata ingin jadi pengusaha gitu. Bapak Ibu, coba kita perhatikan sebentar. Ini ada sebuah kata-kata ya. Orang tua dikatakan sukses itu bukan ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukan yang telah dicapai saat ini ya, dan bukan pula ditentukan oleh seberapa banyak harta kekayaan yang dimilikinya, akan tetapi ditentukan sampai sejauh mana mampu mengantarkan putra-putrinya menuju suksesnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya banyak harta kekayaan, hari ini Bapak Ibu mempunyai status sosial yang tinggi, pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi, sebenarnya bukan Bapak Ibu yang sukses, tapi yang sukses adalah orang tua Bapak Ibu. Karena orang tua Bapak Ibu telah mengantarkan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang seperti saat ini. Nah, sekarang kita selaku orang tua, maka justru kita nanti bisa dikatakan sebagai orang tua yang gagal, walau harta kekayaan kita banyak, kedudukan pangkat jabatan kita tinggi, status sosial kita tinggi, tapi anak-anak kita tidak berhasil. Bahkan ada yang kena narkoba misalnya saja, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini berarti kita gagal. Kita adalah orang tua yang gagal. Jadi sepakat dulu kita bahwa sukses kita selaku orang tua itu tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukan jabatan yang Bapak Ibu sedang duduki sekarang, dan tidak pula diukur dari seberapa banyak harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki saat ini, tapi akan diukur sejauh mana putra putri kita mampu kita antarkan menuju suksesnya. Oke, kita sepakat saya kira itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan bicara masalah sinergi ya. Jadi di sini sesuai dengan judul kita kan sinergitas dari peran semua stakeholder di sekolah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah kepala sekolah. Ada juga pendidik atau guru di sini ya. Guru di sini termasuk guru BK, guru mata pelajaran ya. Kemudian ada tenaga kependidikan, ini yang meliputi ada tata usaha, ada laporan di sana, ada pustakawan, ada operator, ada apa lagi? Misalnya saja petugas kebersihan ya. Dan semuanya yang ada di sana yang di luar guru. Nah, mereka kita sebut tenaga kependidikan. Baru ada orang tua siswa yang juga punya peran. Kemudian ada paguyuban kelas, dan terakhir komite sekolah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sebenarnya sinergitas itu. Sinergitas itu adalah suatu kegiatan ya. Jadi sinergi itu kegiatan atau operasi gabungan. Nah, kegiatan atau operasi gabungan itu sinergi. Jadi kalau misalnya saja ada beberapa orang melakukan kegiatan secara bersama-sama, itu namanya bersinergi. Nah, bersinergi melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, gitu ya. Nah, sinergitas itu diartikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik. Jadi kalau kita kerja sendiri-sendiri hasilnya ya tidak memuaskan, kurang baik, tapi ketika kita bekerja bersama-sama hasilnya sangat memuaskan. Nah, sementara kalau kita bicara masalah peran, apa peran itu? Nah, peran di sini terlihat peranan terlalu merupakan aspek dinamis ya dari kedudukan atau status. Nah, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Jadi peran dan kedudukan saling bergantung ya satu sama lain.
Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Nah, setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Nah, sekarang apa peran kepala sekolah? Nah, peran kepala sekolah. Jadi nanti bagaimana kepala sekolah itu bersinergi dengan unsur-unsur pendidikan yang lain, maka kita lihat peranannya. Ketika kepala sekolah nanti dia melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik pada perencanaan, pada pengorganisasian, kemudian pada pelaksanaan dan pada controlling atau pengontrolan, maka di sini berarti kepala sekolah telah melaksanakan peranannya. Ya, jadi yang pertama di sini planning, ini peranannya. Kemudian ada juga organizing, ada actuating, dan ada juga controlling. Nah, kita lihat dulu, misalnya seperti planning. Tapi di sini planning hanya saya kaitkan dengan pembelajaran di era pandemi, ya. Baik, perencanaan di sini diawali dengan bagaimana mampu seorang kepala sekolah menyusun perencanaan dalam skema proses belajar mengajar. Karena untuk saat ini itu bisa jadi nanti itu luring atau offline, ya. Nanti skemanya bagaimana kalau offline itu, gitu ya. Nah, harus dibuat program BBM-nya bagaimana. Kemudian kalau daring atau online juga bagaimana programnya. Nah, program ini menyangkut pertama kurikulum. Kurikulum apa yang dipakai di era pandemi ini? Nah, tentu kurikulum darurat, ya. Nah, ini harus punya sendiri sekolah. Nanti coba kita cek apakah sekolah punya kurikulum yang disusun sendiri sebagai kurikulum darurat. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini tentu ketika luring dengan daring akan sangat berbeda. Namun ada hal yang bisa dipakai secara bersama-sama karena kemungkinan di era pandemi ini maka yang bisa dilakukan itu justru luring dan daring, gitu. Jadi terkadang dalam kondisi tertentu kita melaksanakan luring, di lain pihak kita melaksanakan daring. Sehingga keduanya memerlukan sarana seperti IT, ya, seperti wifi, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana sekolah menyiapkan dalam hal arti yang bisa dipakai bersama-sama, dan guru juga menyiapkan hal-hal yang harus dipakai sendiri, gitu. Kemudian ada juga di sini pendidik dan tekniknya. Itu bagaimana kepala sekolah membuat persiapan untuk melatih mereka. Karena pada saat pandemi ini berlangsung, ya, mulai awal itu tidak pernah pemerintah itu menyiapkan pelatihan-pelatihan. Tahu-tahu harus melaksanakan pembelajaran daring. Terus bagaimana caranya? Udah terserah sekolah, begitu, ya. Nah, akhirnya kita di lapangan mengetahui betapa sulitnya karena guru-guru kita itu boleh dibilang terbagi menjadi beberapa kelompok umur. Ada kelompok umur yang ini seksi sekali, ya, maksudnya seket siji ke atas. Nah, 51 ke atas ini yang dekat-dekat pensiun, yang konon mereka lahir di zaman kolonial. Nah, ada guru-guru kita, maksud saya, ada guru-guru kita yang lahir di antara setelah zaman kolonial itu. Anggaplah di awal-awal kemerdekaan, begitulah seolah-olah, ya. Nah, ada juga guru kita yang lahir di zaman milenial. Nah, mereka ini berbeda sekali dalam hal penguasaan teknologinya. Oleh sebab itu, bagaimana kepala sekolah ini mampu melatih guru-guru yang sudah menjelang pensiun itu supaya mereka tetap memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengajar di era pandemi. Nah, ini harus punya perencanaan yang matang kepala sekolah. Begitu juga di sini menyangkut masalah standar operasional prosedurnya. Jadi kalau daring kayak apa, kalau luring kayak apa, itu harus ada SOP-nya. Nah,
mulai anak dari rumah sampai belajar sampai pulang lagi. Itu harus dituangkan dalam sebuah SOP. Ya. Tapi rata-rata ini tidak ada sekolah yang memilikinya ya. Saya sudah mengunjungi beberapa sekolah, tapi faktanya ketika saya tanya, ada SOP-nya Pak? Wah, kami belum buat. Nah, selalu begitu. Berikutnya di sini menyangkut tentang organizing ya. Nah, dalam organizing ini kita bisa lihat tentang ini suatu proses ya. Organizing ini adalah sebuah proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sebuah proses ya untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan. Jadi di situ nanti ada guru-guru dikelompokkan berdasarkan mata pelajarannya, ada guru mapel ya, guru mata pelajaran atau bidang studi sejenis. Nah, mereka dikelompokkan, nanti akan diberikan pelatihan tersendiri. Kemudian ada juga dari kelompok petugas administrasi. Nah, ini juga akan dilakukan tersendiri nantinya. Kemudian selanjutnya ada dari kelompok cleaning service ya. Nah, ini mereka juga akan diberikan arahan, bimbingan. Kemudian ada juga dari kelompok lain ini. Kelompok lain ini misalnya di kantin. Ada juga dari laporan dan terakhir dari pustakawan. Nah, ini harus diorganisasi sedemikian rupa ya oleh kepala sekolah. Supaya mereka bisa berkolaborasi ya, pertama di kelompoknya dulu. Nanti mereka akan bersinergi dengan yang lain ketika untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang yang berikutnya adalah actuating atau menggerakkan di sini. Jadi kepala sekolah ini harus mampu ya, harus berusaha semaksimal mungkin ya, agar semua kelompok itu berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial. Jadi kepala sekolah harus bisa menggerakkan orang gitu ya. Makanya dia adalah manajer yang di sekolah itu, di mana dia harus mampu jadi pemimpin, jadi teladan, dan dia mampu menggerakkan. Ini penting sekali. Karena banyak ya pimpinan-pimpinan yang ternyata tidak mampu menggerakkan bawahannya. Mereka tercecer kerja masing-masing sesukanya. Nah, ini pasti yang jadi korban adalah yang dilayani ketika organisasi ini organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Kalau menurut di sini Terry ya, itu actuating ini artinya bahwa tugas kepala sekolah itu harus merangsang semua anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, terakhir adalah controlling. Controlling ini proses di mana manajer dari setiap tingkatan memastikan itu bahwa orang-orang yang diawasi itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Itu Ibu ya. Nah, sekarang ini contoh dari controlling itu sendiri di dalam pembelajaran di era pandemi ini. Misalnya saja kepala sekolah mulai mengawasi ya proses pertama kali bagaimana guru membuat video atau membuat media pembelajaran. Nah, ini setelah diperintahkan mereka dikontrol ya sejauh apa yang sudah dilakukan oleh para guru. Kemudian guru meminta tolong. Nah, namun kalau dia mampu sendiri boleh sendiri, kalau tidak dia bisa meminta tolong atau bekerjasama dengan operator ya untuk mengunggah di YouTube misalnya saja, supaya nanti kalau di YouTube itu anak-anak bisa mengakses berulang kali, nggak paham diulangi lagi, nggak paham diulang lagi. Tapi kalau lewat Zoom ya sekali aja, anak-anak nggak bisa record gitu, karena yang merekod itu hanya pihak host saja. Nah, jadi Bapak Ibu guru harus mampu membuat video, dan video ini nanti secara sendiri-sendiri atau minta bantuan pada operator supaya di-upload di
YouTube atau di website sekolah. Nah, baru setelah itu guru melaksanakan proses pembelajaran daring, ya kan? Nah, di sini bagaimana guru menjelaskan dengan baik, yang menarik, menantang, jangan sampai anak-anak kita itu malah nggak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan guru, cenderung untuk main game misalnya saja. Nah, jadi harus interaktif gitu. Nah, jadi di sini anak-anak nanti akan mengakses dengan senang dari ibu ini, ya, sehingga nanti apa yang dipelajarinya itu sesuai dengan kurikulumnya. Nah, kemudian pada akhirnya guru akan menyusun kembali. Nah, proses ini harus teramati oleh kepala sekolah. Setiap guru ya. Jadi nggak boleh hanya satu guru sebagai sampel. Ya, karena semua guru punya tanggung jawab. Semua guru sudah mendapatkan haknya. Maka dia harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa harus diawasi? Nah, mereka kan guru Pak yang punya dedikasi, guru-guru saya. Iya, guru itu tetap aja seorang manusia. Guru itu juga mempunyai kelemahan seperti orang lain. Jadi ketika pengawasan rendah, nah cenderung untuk juga mengabaikan. Itu sudah manusiawi. Maka dari sisi manajemen, ini seorang kepala sekolah wajib melaksanakan fungsi controllingnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana peran guru itu sendiri? Peran guru dalam pembelajaran, tentu di sini seperti yang sering kita dengar, guru adalah seorang inovator, motivator, organisator, dan fasilitator. Benar, tidak salah. Nah, tetapi di era pandemi ini, khususnya dalam hal pembelajaran daring, maka guru itu harus mampu merencanakan pembelajaran daring dengan baik. Kemudian dia harus mempersiapkan diri, ya, dengan sebaik-baiknya. Lalu dia harus mampu melaksanakan pembelajaran itu, dan mereka harus mampu mengevaluasinya. Nah, ketika guru itu sudah pada posisi ini, maka dia sudah menjalankan perannya begitu. Nah, ini perlu dikontrol, saya bilang gitu ya. Tadi perlu dikontrol. Betulkah guru sudah melaksanakan perencanaannya? Betulkah guru sudah membuat persiapan dengan baik? Betulkah guru sudah melaksanakan proses pembelajaran itu menarik, menantang, menyenangkan, ya, interaktif? Nah, kalau tidak, maka kepala sekolah wajib untuk mengingatkan. Nah, guru harus mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang dilakukannya. Nah, namun sekali lagi, karena sebagai inovator, guru harus selalu berinovatif, ya, berinovasi untuk mencari cara-cara, metode-metode pembelajaran yang menarik. Kemudian jangan lupa selalu memberikan motivasi pada anak-anak, terutama di era pandemi ini, ya. Kemudian mengelompokkan anak-anak supaya mereka bisa bekerja bersama dan mencoba memfasilitasi anak-anak kita. Lalu berikutnya adalah peran tendek. Apa peran tendek? Peran tendek di sini ya melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi penting sekali di sini, ya. Jadi seperti misalnya saja di sana ada operator. Bagaimana operator itu membantu guru, ya, membantu mengentry, kemudian kebutuhan misalnya data-data sekolah. Walaupun di era pandemi, justru saat ini mereka banyak bekerja, ya. Nanti harus ada e-raport misalnya, terus dia harus mengupload, membantu guru-guru yang penguasaan IT-nya lemah. Nah, ini dibantu oleh operator. Kemudian keuangan, ya, bagian keuangan, bagaimana membelanjakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan yang di era pandemi misalnya. Kemudian bagaimana seorang petugas kebersihan
walaupun tidak ada siswa yang datang, tapi wah tetap rajin, sekolah ini tetap dibersihkan. Nah, jangan sampai wah karena lockdown, semua lockdown, sekolahnya wah jadi tumpur rumput di sana sini sampai jadi sarang ular. Wah, ini siapa yang salah kalau seperti ini? Kembali lagi manajer yang salah. Nah, kepala sekolah di sana karena dia harus mengawasi ya bagaimana semua peran itu dilaksanakan oleh masing-masing orang. Kemudian ada selanjutnya yaitu orang tua. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Orang tua itu mempunyai peran ini, pertama menyediakan sarana prasarana untuk anak-anak di rumah. Jangan sampai sekolah mengadakan pelajaran daring, nah anak tidak punya peralatannya, laptop nggak ada, lalu HP nggak punya, ya sudah, nggak tahu apa yang harus dilakukan di era pandemi ini. Kemudian, ini penting sekali karena banyak keluhan dari guru ya yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran daring. Tahu-tahu pesertanya sedikit sekali, anak-anak belum bangun. Ternyata orang tua tidak mau membangunkan anaknya, hanya karena mungkin lupa, pagi-pagi sudah harus berangkat kerja misalnya saja, ada yang harus ke pasar dan kemana-mana sehingga anaknya tidak dibangunkan. Nah, lalu ketika tidak ikut belajar daring, sekolah disalahkan. Wah ini gurunya ini anu lah begitu ya. Padahal bapak ibu yang tidak membangunkan anaknya. Ini peran sampean ini. Guru tidak bisa membangunkan anak-anak masih tidur. Yang bisa cuma anggota keluarga. Kemudian orang tua juga harus memberikan motivasi terus kepada putra-putrinya untuk selalu dapat mengikuti pembelajaran daring. Mengawasi pelaksanaan pembelajaran. Jika memungkinkan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan anak-anak. Ya, tapi ini udah sangat sulit ya. Apalagi mata pelajaran sekarang ini semakin lama semakin sulit dan mata pelajarannya begitu banyak sehingga kita mungkin tidak bisa membantu mereka. Kalau toh kita pun sebagai guru paling hanya satu mata pelajaran yang kita kuasai dan itu saja yang kita bisa bantu putra kita atau putri kita. Selebihnya kita tidak bisa lakukan apa-apa kecuali kita memberikan dorongan semangat untuk mereka. Kemudian di sini ada paguyuban kelas. Paguyuban kelas ini sah kedudukannya berada di sekolah. Mereka itu meliputi orang-orang atau orang tua murid dari satu kelas ya, yang membentuk paguyuban. Dan mereka ini punya tugas untuk menampung keluhan murid, orang tua murid dalam satu paguyuban yang nanti akan dikoordinasikan dengan wali kelas, dengan paguyuban-paguyuban dari kelas lain, lalu berkoordinasi juga dengan komite, ya. Dan tidak kalah pentingnya ini membantu menyiapkan sarana dan prasarana di komunitas yang lebih kecil di kelasnya itu. Apakah kebutuhan kelas atau mungkin ada anak atau siswa yang kurang mampu. Nah, di sini pentingnya paguyuban kelas itu untuk bisa melatih anak-anak kita untuk care, untuk peduli pada sesamanya. Jadi orang tua mungkin mendorong anak-anaknya, oke anak, kumpulkan ya, kita akan bantu si A, dia tidak punya HP, kasihan dia tidak bisa belajar misalnya, bantu gitu ya, lewat patungan. Ada komite. Nah, komite ini perannya sangat banyak, saya tidak akan kupas lebih detail di sini, tapi yang jelas di sini fungsi dari komite itu adalah memberikan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan yang ada di sekolah ya. Kemudian ada lagi di sini peran komite berikutnya, kalau ada keluhan, ada saran, kritik, aspirasi dari peserta didik atau orang tua murid, nah itu nggak apa-apa ke komite, nanti komite yang akan menindaklanjutinya. Memberi masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah, juga mewujudkan komunikasi positif ya di sekolah. Lalu ada juga di sini mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat, terutama orang tua, wali,
siswa ya terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian mendorong terciptanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat, organisasi dan dunia usaha atau industri atau pemerintah ya berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Lalu di sini berikutnya memberikan pertimbangan sebagai advisory agency, baik diminta maupun tidak ya, untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Memberikan dukungan, nah ini penting sekali. Jadi perlu diketahui bahwa keberadaan komite di sekolah itu salah satu perannya adalah sebagai supporting agency, memberikan dukungan baik bersifat finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Nah, ini yang sebelum melakukan pengawasan tadi sudah ya, controlling agency, kemudian memediasi, dan yang terakhir melakukan penggalangan dana. Nih, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami ya apa yang saya sampaikan di sini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan nanti dikirim di bawah ini ya. Nah, ditulis di bawah itu ada nomor HP, nanti Bapak Ibu bisa kirim ke saya sampai di situ. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.